terima kasih. Mohon izin untuk kembali duduk. Iya, selamat malam Kang Teddy. Punten silakan di sebelah dari sini. Vertical Rescue Indonesia, boleh kita kesurupan yang paling meriah. Betul sekali. Ini satu kehormatan juga untuk Betul. kita bisa ngobrol, duduk bersama juga, apalagi juga di sini bersama dengan teman-teman dari Vertical Rescue Indonesia sudah hadir dari siang hari ini juga, dan tentunya juga melalui Kang Teddy ya akan bercerita mengenai perjalanan perjuangan teman-teman dari Vertical Rescue Indonesia juga. Akan punten mic-nya di sebelah sini. Silakan untuk dipegang mic-nya aja. Mungkin boleh menyapa dulu teman-teman dari Vertical Rescue Indonesia dan juga menyapa Igerian yang ada di Jalan Sumatera 23 atau juga Igerian yang nonton di YouTube dan Instagramnya Iger nih. Silakan Kang Teddy. Selamat malam Igerian di seluruh penjuru tanah air. Salam ekspedisi. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat kalian semua ya. Semangat banget tuh. Dari tadi siang saya perhatikan teman-teman Vertical Rescue Indonesia ini udah standby dengan semangat yang ngasih, pengen memberikan informasi juga nih buat Igerian yang belum tahu seputaran tentang Vertical Rescue Indonesia. Kalau misalnya yang tadi kita berdua sempat melihat videonya, ini adalah satu kehormatan banget kita bisa ngobrol barengan sama Kang Teddy yang mungkin untuk waktu juga sibuk banget ya. Tapi mungkin Igerian yang udah ikutan kita di live Instagram ataupun di channel YouTube kita ini agak sedikit penasaran. Sebenarnya kita pengen tahu nih penjelasan seputar tentang Vertical Rescue Indonesia. Boleh dijelaskan nggak nih untuk Kang Teddy sendiri seputar tentang Vertical Rescue Indonesia sendiri? Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau cerita Vertical Rescue itu sebetulnya komunitas sekelompok orang yang dibentuk, digagas, yang tugasnya untuk penanganan evakuasi di medan terjal. Ya, jadi kalau ada kecelakaan yang masuk ke jurang atau tersangkut di tebing yang terkait menggunakan tali temali, kemudian itu tugas Vertical Rescue Indonesia. Betul, karena itu secara harfiah dari nama pun ya gitu ya. Kayaknya kebayangnya tuh kalau vertikal tuh medan yang wah sulit gitu ya, dan tidak bisa dijangkau dengan tangan kosong juga gitu ya kan ya. Nah, mungkin boleh cerita dari background dulu deh Kang ya. Sebetulnya Kang Teddy ini memulai Vertical Rescue Indonesia ini seperti apa? Petualang. Mendatangi satu tebing yang berikutnya. Perkembangan waktu ternyata di era sekitar 90 ya, 80 sekian 90 teman-teman pemanjat tebing ini sering diminta untuk tugas evakuasi. Misalnya ada satu pendaki yang jatuh ke jurang atau ada sesuatu yang harus dievakuasi di atas puncak tebing. Teman-teman pemanjat tebing ini sering diminta untuk tugas penanganan yang bersifat evakuasi. Perkembangannya akhirnya merasa perlu dibentuk satuan khusus yang namanya Vertical Rescue yang tugasnya memang evakuasi di medan terjal. Karena tugasnya banyak. Wilayah Indonesia itu dari kilometer 0 Indonesia dari Aceh sampai ke Papua, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, utara, selatan, barat ke timur itu tebing. Hampir tidak ada wilayah Indonesia yang tidak bertebing. Sangat tebing untuk Jadi sebetulnya juga akhirnya dengan luasan atau mungkin ya luas negara Indonesia yang juga besar sekali gitu ya, akhirnya juga perlu lah ya satu yang bisa menaungi gitu ya para pemanjat tebing yang juga berawal dari hobi dan akhirnya juga memiliki satu perkumpulan yang lebih serius lagi sehingga juga bisa menangani untuk evakuasi jauh lebih siap lagi gitu ya kan ya. Sekedar informasi dulu sekitar tahun 80-an itu ketika ada tugas-tugas seperti itu, saya ingat itu ada kejadian di Kalimantan yang berangkat tugas evakuasi itu dari Bandung. Jauh ya. Tugas di Papua yang berangkat dari Bandung rescue-nya. Artinya potensi yang mempunyai kemampuan. Iya betul. Selain menyelenggarakan mempersiapkan potensi di wilayah seluruh Indonesia ini, kita menyelenggarakan pelatihan mempersiapkan potensi di wilayah-wilayah Indonesia. Itulah Vertical Rescue menyelenggarakan pelatihan di Aceh, di Papua, di Sulawesi, di Nusa Tenggara itu dipersiapkan supaya kalau terjadi sesuatu karena di wilayah paling tidak bisa menangani yang terkena
Wih, itu dia canggih banget ya Virtual Rescue Indonesia sendiri gitu ya. Nanti juga apakah yang teman-teman yang juga mendapatkan pelatihan gitu ya, itu secara otomatis masuk ke dalam Vertical Rescue Indonesia, atau sebetulnya yang mendapatkan pelatihan itu tuh bisa siapa aja? Karena setahu saya juga Kakak tuh bekerja sama dengan TNI, bekerja sama dengan Basarnas dan lain-lainnya Kak. Jadi kalau lihat tugas tadi evakuasi, itu sebetulnya bukan hanya tanggung jawab atau tugas negara, bukan hanya Basarnas, TNI, semua potensi, semua komponen bangsa ini bertanggung jawab. Siapapun yang bisa bergerak, itu mereka punya kewajiban. Dan artinya kita siapapun, semua yang punya keinginan untuk belajar, untuk menjadi bagian dari masyarakat, silakan bergabung. Betul, Oke. wah luar biasa. Ini seru sekali ya. Kan tadi ini agak sedikit penasaran juga nih pribadi dari saya sendiri gitu ya. Kalau misalnya melihat dari beberapa anggota dari Vertical Rescue Indonesia ini kan kebanyakan masih pada muda, ya nggak sih? Nah, apakah mereka itu 40-nya? Hah? 55? Oh, enggak, masih muda kok kalian semua ya. Iqbal itu tuh adalah satu isu yang tidak boleh dibahas ya. Tapi terlihat muda semuanya, ya terlihat muda semuanya. Cuman apakah memang dari Kang Teddy-nya ini mengajak atau emang hati teman-teman sendiri yang akhirnya bergabung di Vertical Rescue Indonesia ini tergerak gitu untuk kayaknya harus bisa bergabung nih karena kan saya ingin juga membantu juga dan mungkin ada keinginan-keinginan lainnya. Apakah mereka tergerak sendiri atau memang Kang Teddy ini datang ke satu tempat untuk mengajak teman-teman yang lainnya seperti itu? Ya, sebetulnya setelah teman-teman di banyak tempat di Indonesia melihat potensi wilayah Indonesia itu tadi disampaikan bertebing dan potensi bahayanya menjadi bagian dari potensi tersebut, teman-teman dengan kesadaran ya. Jadi vertikal itu sukarela ya, tidak dibayar ya, sukarela. Ini kalau keren loh kalian, tepuk tangan loh buat kalian semua, luar biasa loh ya. Kalau saya lihat teman-temannya ada yang dari Sulawesi Tengah, ada dari Kalimantan, ya, ada dari Aceh, ada bagian sini. Jadi bukan masalah tua muda, kebetulan yang berseragam itu mereka yang siaga, yang standby di baraknya Vertical Rescue Indonesia. Keren, standby hari ini, bertugas hari yang bertugas hari ini ya. Jadi ada yang datangnya dari beberapa kota besar yang ada di Indonesia juga gitu ya. Udah nyobain seblak belum? Ya, mereka ini tugasnya menyelamatkan orang-orang yang nanti terjebak. Kalau makan seblak jadi terjebak sendiri nanti ya. Soalnya kalau misalnya diperhatiin nih Ezo, semuanya serius, semua udah kayak pada ujian loh semuanya. satu ya. Ini waktunya santai aja dulu ya. Gitu. Betul. Iya. Kan saya tuh sempat ngepoin di Instagram gitu, karena memang itu satu media yang cukup mudah gitu untuk mencari akses informasi juga. Di situ terdapat video-video atau gambar-gambar juga yang menggambarkan pelatihan gitu ya. Kelas juga yang sepertinya ya, atau bukan sepertinya, memang banyaknya tuh dari sipil juga. Jadi tidak perlu dia itu misalnya berangkat seperti Akang nih pemanjat, atau mungkin dia anggota apa gitu. Ternyata juga siapapun yang memang terketuk hatinya gitu ya, ingin ikut, itu bisa juga ya Kang? Oh, sangat bisa. Jadi kalau melihat dari potensi pelaku-pelaku yang bergerak di ketinggian, dulu kalau saya melihat pelaku-pelakunya hanya pemanjat tebing, pendaki gunung, tentara, ya, pramuka. Sekarang berkembang ya, dinamikanya banyak pelaku yang bukan petualang melakukan panjat tebing. Ada orang yang untuk bekerja, ada orang untuk tugas-tugas khusus yang memang bukan berpetualang. Artinya potensi bahaya yang menjadi bagian dari tugas vertikal itu tentu akan lebih kompleks. Bukan hanya menangani pendaki yang jatuh ke jurang. Dan lebih umum lagi, seperti beberapa waktu lalu teman-teman berangkat ke Papua karena ada satu pesawat yang tersangkut di atas tebing dan mereka yang berangkat ya karena tebing ya. Hampir di 4.400, 4.300, 4.400 meter pesawatnya tersangkut di tebing. Dan siapa yang bisa menjangkau? Pemanjat tebing. Iya betul, wow luar biasa sekali ya. 4.400 itu oksigen udah sulit oksigen gitu ya. Tipis, ya suhu sudah 0 sampai 2 derajat. Gitu ya, dan tentunya juga berarti bukan orang sembarangan yang bisa merescue ya. Nanti bisa-bisa jadi repot, malah merepotkan lagi orang lain. Jadi tentunya juga di sini diadakan juga semacam pelatihan gitu ya, kelas-kelas juga yang memang sesuai dengan potensi gitu ya kan ya, yang juga ingin bergabung bersama dengan Vertical Rescue Indonesia juga. Nah, berarti ada kegiatan apa lagi nih Kang yang Rian harus tahu dari Vertical Rescue Indonesia?
Karena itu baru permukaan Ya. aja. Jadi kalau dilihat dari tugas pokoknya adalah mempersiapkan potensi untuk evakuasi di medan terjal, tebing. Iya. Tugas berikutnya adalah kita mempersiapkan di wilayah-wilayah. Ya. Dari Aceh sampai Papua kita persiapkan potensi-potensi untuk tugas penanganan tersebut. Yang ketiga, kejadian ini tidak setiap hari. Kejadian ini tidak setiap bulan. Dalam posisi siaga mereka, kita ada program-program lain. Ya, salah satunya adalah ekspedisi 1000 jembatan gantung untuk Indonesia. Ya. Ini yang dari tadi jadi pusat perhatian saya banget gitu ya, sampai akhirnya tergerak di mana mungkin untuk warga sendiri kan agak sedikit kesulitan untuk yang namanya bikin jembatan. Mereka Iya. harus tahu ukurannya, jaraknya, terus Betul. juga berapa potensi untuk dari keberatannya sendiri gitu ya. Ini kok bisa sampai akhirnya tergerak kan Ya. tadi? Jadi sebetulnya yang signifikan itu bukan masalah bagaimana ukuran jembatan, Iya. tapi Vertical Rescue di 2015 kita membangun jembatan tertinggi di daratan Australia Oceania di Papua. Hah? Awalnya jembatan ini hanya untuk pendaki Oke. yang akan berangkat ke Carlton. Heeh. Kita dipermudah harus Iya. melintas jembatan. Iya. Dan ternyata perkembangan di situ ditemukanlah ada satu terapan teknologi sederhana bagaimana membangun jembatan dengan waktu yang sangat singkat. Oke. Jadi kita tidak menggunakan beton, tapi dengan teknologi dari Vertical Rescue. Oke. Bagaimana batu kita bor, bagaimana batu kita ikat, bagaimana batu kita benamkan di dalam lumpur itu keilmuan dari panjat tebing. Wow. Oke. Jadi jembatan itu bisa dibangun hanya berkisar 1 sampai sekitar 10 hari. Ada yang 1 hari dibangun pagi, sore bisa dilalui. Ya. Oh gitu ya Kak ya. Takut Oke, saya. wow. Dan itu sebetulnya juga satu apa ya, yang perkembangan lah ya gitu ya Iya, dari iya. sebelumnya mungkin ditemukan untuk para pendaki atau pemanjat tebing aja gitu ya, yang secara praktikal digunakan untuk hobi, tapi sekarang akhirnya diterapkan juga untuk memudahkan masyarakat juga. Iya, gitu jadi kan, kayak untuk tempat di sana. buat ini kan, buat mereka beraktivitas juga yang Betul. ngasih. Jadi kalau bisa buat teman-teman yang mungkin ingin beraktivitas, sekarang udah dipermudah juga gitu ya. Karena kan mungkin terkadang ada satu masyarakat yang akhirnya mau beraktivitas ke seberang, mereka harus muternya agak lumayan jauh, yang ngasih kita belum tahu dulu medannya seperti apa. Tapi dengan hadirnya Vertical Rescue Indonesia ini dipermudah gitu ya, seperti Oke, nah aku juga mau nanya specifically tentang Kartens. Ya, ini salah satu mimpi para banyak lah ya pendaki atau juga ya mountaineer lah ya, atau juga para pendaki lainnya juga yang memang ini salah satu dreamsnya juga. Kenapa harus sampai ke Kartens segala? Memangnya jembatan dibutuhkan di sana, kan harusnya yang tertantang tuh yang ke sana semua. Ya. Ada yang beranggapan bahwa kenapa jembatan dibangun di Kartens itu akan memudahkan untuk pendaki yang akan naik. Oke. Bukan masalah itu. Oke. Tugas kita sebagai potensi Vertical Rescue itu Aha. menekan bahaya jatuh di ketinggian. Oh, oke. Karena teman-teman berangkat ke Papua hanya tugas evakuasi. Ada pendaki yang terjebak di ketinggian. Ternyata jembatan bagaimana melintas di puncak tebing ini salah satu masalahnya. Dan kebetulan teman-teman berulang-ulang ke sana 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ada yang Kok kita sampai- evakuasi terus Iya, gitu ada yang ya? 10 kali. Aha. Ada yang latihan, ada yang evakuasi. Iya. Ya, ternyata terbersit bagaimana kalau potensi bahaya ini kita redam dengan Iya. membangun jembatan Jembatan untuk di sana. menekan resiko. Mitigasi tugas dari Vertical Rescue. Oke, nah itu adalah salah satu misi Betul. dari 1/1000. Ya, karena judul dari misinya adalah 1000 jembatan untuk Indonesia gitu ya. Nah, Kang, kalau itu baru masalah dari Kartens aja. Tapi selama juga di sini bersama ya Kang bersama dengan teman-teman juga kan berjuang bersama gitu ya. betul. Ada yang paling terenyuh gak sih Kang membuat perasaannya kayak kenapa nggak dari dulu di sini ada jembatan untuk memudahkan misalnya anak Aktivitas, sekolah iya, gitu iya, ya, iya. atau kegiatan sipil lainnya juga di sana. Ya, jadi dalam konteks perjalanan teman-teman dari Vertical Rescue dengan Satgas Ekspedisi Jembatan Gantungnya, disitulah teman-teman Vertical Rescue ketemu banyak masyarakat. Iya. Kita ke Nusa Tenggara Timur, kita ke Aceh, kita Oke. ke Kalimantan Barat, ke perbatasan Indonesia Malaysia, perbatasan Indonesia Timur.
ternyata di wilayah kita itu yang membutuhkan jembatan bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan jembatan. Ribuan jembatan Indonesia ya. itu banyak sungai, banyak jurang. Iya. Karena kan kalau misalnya kita nggak sempet ngelihat berita gitu ya, misalnya di TV itu kan agak sedikit miris yang mungkin anak-anak sekolah yang ingin menyeberang sungai, yang memaksakan diri, mereka kan taruhan nyawa juga yang ngasih, sedangkan niatnya itu baik untuk bersekolah gitu ya. Sedangkan mungkin dari maaf mungkin ya, dari warganya sendiri juga agak kesulitan untuk dari bahan-bahan untuk bikinnya juga, tapi kan mau gimana lagi, tapi hal-hal yang seperti itu yang dilakukan oleh teman-teman dari Vertical Rescue Indonesia ini ya. Ya, jadi ya salah satunya kita sering ketemu wilayah yang setelah kita datang untuk membangun jembatan ternyata masyarakat itu menyeberang. Saya ketemu seorang ibu yang sudah tua. Ibu, dari kapan nyebrang? Ibunya langsung terdiam sejenak, dia bercerita. Seingat saya ketika ada tentara Jepang. Artinya sebelum Indonesia merdeka, mereka udah nyebrang turun ke sungai. Oke. Dan itu baru dibangun beberapa waktu yang lalu ya. Jadi udah puluhan tahun, ada yang 70 tahun, 60 tahun, 30 tahun mereka turun ke sungai, itu biasa. Dan itu biasanya banyak tempat ketika kita sampai ke sungai gitu, cerita dengan masyarakat, itu per tahun itu rata-rata ada korban jiwa. Iya. Ada seorang ibu cerita kehilangan anaknya menyeberang. Aduh. Ada seorang ibu kehilangan suaminya ketika menyeberang berangkat ke sawah misalnya. Iya. Nah itu salah satu cerita-cerita menjadi benang merah, menjadi untuk mengangkat semangat mereka dalam menjalankan misi. Betul. Karena sebetulnya juga ya itu tadi kembali ke sebetulnya yang mereka butuhkan hanya jembatan. Betul. Tapi di balik kata hanya jembatan sebetulnya juga banyak yang harus dikorbankan juga gitu ya. Karena sebetulnya juga harus ada ilmunya, Betul sekali. harus ada tekniknya juga. Nah, Kang, dari mana sebetulnya teknologi-teknologi itu ya yang kemudian juga dikembangkan sama teman-teman Vertical Rescue sampai akhirnya juga kita berani nih 1000 untuk Indonesia, 1000 jembatan untuk Indonesia. Ya, kenapa kita berani mencanangkan gerakan 1000 jembatan gantung untuk Indonesia? Ya, setelah kita membangun jembatan di Papua, di Kartens, dan jembatan berikutnya banyak masyarakat yang berkirim surat, banyak berkirim informasi melalui Instagram, melalui Facebook, diminta kita membuat jembatan. Iya, Akhirnya setelah itulah kita teman-teman Vertical jadi tahu bahwa di wilayah Indonesia itu butuh banyak jembatan. Kita kumpulkan teman-teman, ini bagaimana banyak permintaan. Ya sepertinya kita lanjutkan ekspedisi sebelumnya. Yang sebelumnya kita ada ekspedisi namanya ekspedisi 1000 jalur panjat tebing untuk Indonesia. Sebelumnya udah pernah sebelumnya 1000 udah ada, juga iya. ternyata ya. Belajar dari pengalaman ekspedisi 1000 jalur, selesai juga itu selama 26 tahun kita membuat 1000 jalur panjat tebing di beberapa 26 negara. tahun. Luar biasa. Jadi ketika itu seumur saya. Sama seumur saya cuma beda setahun. Iya, Bob. Iya. Oke. Jadi Itu informasi 1000 jalur udah selesai. Ya, kita lanjut 1000 jembatan. Ya siapa takut ya. Iya. Kita, selama ini juga kita berjalan kan 1000 jalur. Ayo kita selesaikan. Keren banget ya. Untung aja nggak ada yang kayak gini ya. Ini ada jembatan putus tapi putusnya baik-baik. Untung nggak ada yang kayak gitu ya. Jangan itu ya, jembatan cinta Iya. itu ya. Itu bukan Takutnya begitu. urusannya. Sorry gitu. Hahaha. Iya gitu. Serius banget ini. Tapi keren, kalian keren. Ini adalah kalau bisa didengarkan dari ini adalah termasuk yang tugas mulia banget ya, di mana ini membantu masyarakat juga gitu yang ngasih. Dan ada nggak sih yang pernah terkesan dari Kang Teddy sendiri setelah masyarakat itu di daerahnya dibikinin jembatan, ada nggak kesan apa yang akhirnya wah emang harus nih jembatan ini dibikin di sini. Jadi mereka tuh jadi kayak ada yang mungkin berterima kasih ke Kang Teddy, ke teman-teman dari Vertical Rescue Indonesia. Ada nggak sih kayak cerita yang mungkin akhirnya bikin yang wah harus itu dari dulu seperti ini gitu. Ada nggak kayak cerita-cerita kayak gitu? Ketika itu kita membangun jembatan di Nusa Tenggara Timur, perbatasan Timor Leste. Iya. Ya, itu jembatannya sekitar 100 meter dan panjangnya? Ya, panjangnya. Wow, panjangnya. Dan ternyata saya ketemu dengan masyarakat. Jadi sebelum ada jembatan ini, masyarakat untuk berangkat ke puskesmas, berangkat ke menyeberang itu dia harus turun. Kalau airnya naik, mereka berkemah di pinggir sungai. Iya, untuk nunggu dulu airnya surut. Ya, kalau kita kondisinya baik-baik saja nggak ada masalah berkemah. Ternyata
beberapa kejadian seorang ibu harus berangkat ke puskesmas untuk melahirkan pendarahan dan bermalam di pinggir sungai karena airnya besar. Oke. Dan itu teman-teman Vertikasi ini kenapa kita tidak membangun sejak dulu, karena teman-teman Vertikasi itu kalau secara teknis membangun jembatan itu mereka sangat mudah, tidak diberikan kesulitan untuk membangun jembatan. Mungkin hanya 5 hari, 6 hari jembatan itu selesai. Baik. Tapi ceritanya itu luar biasa, ada anak hanyut, anak hilang, ada yang ibu-ibu yang akan melahirkan harus bermalam di pinggir sungai. Nah itu menjadi catatan juga kita bahwa ya itulah kondisi di wilayah kita itu banyak tempat seperti itu. Oke. Keren banget. Ini adalah keren banget. Satu hal yang akhirnya itu bikin kita tersadar ternyata di luaran sana tuh masih banyak banget yang membutuhkan bantuan seperti kita ini ya. Walaupun kelihatannya mungkin sederhana, tapi ini benar-benar sangat bagus banget untuk aktivitas masyarakat yang ada di sekitar sana gitu ya. Oke. Sekarang kita pengen nanya juga nih, agak sedikit penasaran kan ini sudah ada di beberapa kota besar yang ada di Indonesia nih. Nah untuk anggotanya sendiri nih Kang Teddy, dari Vertical Rescue Indonesia ini jumlahnya udah berapa banyak nih? Ya, kita belajar dari pengalaman masa lalu bahwa kita mempersiapkan potensi ini. Dulu kita kalau menyelenggarakan pelatihan itu 1 tahun 1 kali. Kita selenggarakan di Bandung atau kadang 2 tahun 1 kali. Tapi ternyata 1 tahun itu kalau kita mencetak 50-100 orang itu ternyata tidak berimbang dengan wilayah Indonesia yang tadi luas, dari Aceh sampai Papua. Wah, tebingnya luar biasa. Dan ternyata ini adalah menjadi catatan Vertical Rescue, kita harus menyelenggarakan pelatihan itu sebanyak mungkin. Karena wilayah kita itu luar biasa banyaknya. Dan alhamdulillah sebetulnya kita bukan anggota ya, kita sebetulnya keluarga besar. Kita hanya alumni ya. Keluarga besar menyelenggarakan pelatihan, dan yang setelah mengikuti pelatihan itu alumni dari Vertical Rescue. Alhamdulillah sekarang kita kalau di tingkatnya Vertical itu kita sudah 29.000 alumni di wilayah Indonesia. Luar biasa, 29.000 dari seluruh wilayah Indonesia. Dan ada beberapa dari negara dari luar, dari Malaysia yang belajar ke Indonesia ya, ada dari Filipina dan ada dari Myanmar yang berangkat belajar Vertical Rescue di luar biasa sekali. Nah, ini salah satu juga nih, sebetulnya ini tidak ada di skrip Kang ya, tapi juga saya cukup berbangga diri bisa ngobrol sama Akang juga karena ada apa ya sebutannya, kalau salah mohon dikoreksi, tapi semacam anugerah, yaitu adalah Satria Bangsa yang dikasih ke Akang juga ya, betul kan? Keren. Saya pengen tahu ceritanya, Kang, gimana ceritanya sampai akhirnya si Satria Bangsa itu bisa disematkan ke Akang juga. Saya juga kurang begitu jelas ya. Tiba-tiba ada teman-teman dari Dinas Penerangan Angkatan Darat yang datang ke Vertical Rescue akan meliput perjalanan bagian dari ekspedisi jembatan gantung. Jadi yang ternyata memang kedekatan dan kolaborasi kita dengan TNI itu ternyata riwayatnya sangat panjang. Baik sekali ya, ada jembatan pertama, jembatan berikutnya, jembatan dan banyak. Dan ini yang mungkin menginspirasi teman-teman juga untuk mengangkat cerita bahwa membangun jembatan itu tidak hanya oleh negara, ya, mungkin dari relawan-relawan yang mempunyai semangat bela negara. Ya. Jadi ternyata bela negara itu bukan baris berbaris di barak menyanyikan lagu kebangsaan. Bukan. Jadi bela negara itu ternyata sampai mencintai tanah airnya, ya, memberikan waktu, memberikan meluangkan tenaga dan pikiran untuk bangsa dan negaranya. Mungkin ini yang mengangkat Vertical Rescue menjadi Satria Bangsa. Wah, luar biasa, dan tentunya juga keren. Bersama dengan semua juga ya, semua keluarga dari Vertical Rescue Indonesia juga. Kang, fun fact aja berarti, jembatan terpanjang yang pernah dibangun sama Vertical Rescue? Jembatan terpanjang kita pernah bangun di perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah itu sekitar hampir 200 meter ya. Wow. Oke. Jadi 200 meter panjangnya. Itu di tebing-tebing sungai atau gimana? Sungai yang begitu luas, besar, menghubungkan 2 provinsi ya. Kita menyambungkan
Ya 2 provinsi. Ya. Menyambungkan 2 provinsi. Oke, itu jembatan Keren. gantung terpanjang. Jembatan gantung tertinggi. Jembatan Ketinggian- gantung tertinggi di daratan Australia, Oceania ada di Cartens Cartens Pyramid. itu ya. 4.800 sekian ya. 4.800 nya secara puncak tertinggi juga ya di negara kita juga gitu ya. Jadi itu baru 2 itu Iya, yang iya, sama. iya, iya. Ada lagi jembatan Apa terindah ada di Nusa Tenggara Timur. Jembatan Perbatasan Indonesia terindah. dengan Timor Leste. Jembatan terindah. Oke. Wah. Saya kan nggak punya visualnya Kang. Iya. Gimana coba diceritain? Kenapa itu disematkan sebagai inilah yang terindah? Ya, ketika dibangun jembatan di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste ini ternyata masyarakatnya sangat antusias. Iya. Dan antusias begitu jembatan tersambung, mereka membangun banyak fasilitas di sekitar jembatan. Oh. Tempat duduk, tempat Iya. berfoto, tempat ini itu, dan jembatan menjadi banyak dikunjungi banyak orang. Berfoto, berkemah di pinggir jembatan. Saya juga tidak menyangka bakal seperti itu. Dan warnanya ada warna, pokoknya sangat-sangat Antusias mereka antusias, ya? dan warna jembatan dibuat sangat-sangat indah. Indah gitu ya. Belum juga sebetulnya juga alamnya juga di sana Dan ya. alamnya luar biasa sekali. Ya. Gitu. Berarti itu menyambungkan Itu menyambungkan 2 kabupaten, tapi kabupaten itu hanya sekitar beberapa meter dari perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Oke. Itu Wow. keren sih. Eiger, thank you banget ya. Kita dipertemukan dengan orang yang punya tugas sangat mulia. Teman-teman dari Vertical Rescue Indonesia, luar biasa sekali. Sampai Kang tadi ngomong apa aja saya tercengang terus loh. Karena nggak nyangka, wah ternyata keren banget, tugasnya sangat-sangat mulia sekali gitu ya. Dan mungkin dari Egrian yang sekarang udah lagi pada ikutan di live channel YouTube-nya kita nih, yang mungkin hatinya juga mulai tergerak gitu ya. Apakah ada syarat-syarat tertentu kah kalau misalnya mereka ingin bergabung di Vertical Rescue Indonesia dan harus menghubungi kemana gitu ya? Jadi kalau bergabung di Vertical itu bukan hanya sekedar bagian dari tugas evakuasi, ya. Banyak program-program ya, baik pelatihan, baik ekspedisi jembatan gantung, dan banyak program-program lagi yang menarik ya, kegiatan positif untuk potensi-potensi tadi. Jadi silahkan bergabung, dibuka aja Instagramnya Vertical Rescue Indonesia atau buka webnya verticalrescue.id. Oke, itu dia. verticalrescue.id atau via Instagram juga. Iya. Vertical Rescue Indonesia. Ini keren, ini keren. Satu lagi ya Kang. Boleh. Boleh loh, boleh, Oh boleh. iya kan, aku MC ya, terserah aku ya. Iya, boleh, Ya. boleh. Ini ada bendera sangat besar dikibarkan tadi di potongannya di klip ini juga. Jadi ada satu jembatan yang menghubungkan 2 tebing gitu ya. Kemudian juga di situ ada bendera Indonesia yang dikibarkan besar sekali gitu. Di mana dan apa cerita di balik itu, Kang? Ya, di banyak tempat kita selain membangun jembatan itu sebetulnya bukan hanya membangun jembatan menyambungkan secara fisik, Iya. tapi menyambungkan silaturahmi, ya, menyambungkan antara jiwanya. Ya. Jadi masyarakat menjadi bertemu, masyarakat kita jadi kalau kita melihat merah putih itu ya bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ya. Itu menjadi catatan untuk teman-teman Vertical Rescue. Kalau kita bangun raganya, kita akan mudah patah. Runtuh lagi ya. Runtuh. Tapi kalau bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ya. Jadi bukan raganya dulu, tapi jiwanya dulu. Baru kita. Oke. Makanya kita selalu merah putih. Wah, luar biasa. Wow. Membangun juga cinta tanah air karena betul deh, pasti deh setelah mungkin akan pengalamannya wah jauh lebih banyak Yap, lagi, betul. bertemu lebih banyak masyarakat Indonesia lagi dengan berbagai cerita gitu ya, dengan berbagai perbedaan kebudayaan, Yap. perbedaan banyak lah yang berbeda juga gitu ya dari kita yang di sini, dan akhirnya semakin kita banyak ketemu orang, pasti rasa cinta sama tanah air juga lebih besar juga ya Kang ya. Betul, semakin membuat kita merasa kayak rasa memilikinya tinggi, rasa tanggung jawabnya lebih tinggi lagi Betul. gitu ya. Jadi tahu bahwa Indonesia itu luas. Iya, dengan berbagai macam-macam masyarakatnya yang juga Yang berbeda juga, menarik, ya kan? kulturnya juga beda ya. Kulturnya juga berbeda juga. Oke. Nah, mungkin juga karena di sini juga ada teman-teman dari Vertical Rescue Indonesia juga nih Yap. Kang, yang mungkin ya sering berdialog dengan Akang juga, tapi mungkin ada nggak sih dari Akang sendiri yang mau disampaikan kepada teman-teman Vertical Rescue Indonesia juga yang hari ini sudah hadir nih?
sekalian menyapa lagi. Apa ya? Langsung mendadak sigap gini, hei. Ada apa? Boleh, mungkin ada yang pengen disampaikan buat, karena kan selain Kang Teddy, ini adalah orang-orang yang sangat mulia sekali tugasnya. Orang-orang yang sudah bergabung di Vertical Rescue Indonesia ini adalah termasuk tugas yang benar-benar keren banget gitu ya, menyatukan dari yang satu ke yang lainnya juga. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan juga buat Vertical Rescue Indonesia yang sekarang sedang ada di hadapan Kang Teddy sendiri, silakan. Ya, jadi teman-teman Vertical Rescue Indonesia itu sebetulnya sadar wilayah. Wilayah kita itu dari Aceh, Papua itu tebing. Ya. Jadi sadar wilayah. Di sekitar kita itu ada tebing yang indah, tebing yang tinggi. Tapi potensi bahaya ada di sekitar kita. Dan tanggung jawab kita itu bukan hanya sekedar untuk diri kita, tapi memang tanggung jawab kita memang cukup besar. Ya. Karena wilayah-wilayah kita itu memang menjadi bagian tanggung jawab Vertical Rescue Indonesia. Oke, wah luar biasa. Kang Teddy terima kasih banyak. Boleh dong kita kasih tepuk tangan yang paling meriah dong buat Kang Teddy dari Vertical Rescue Indonesia. Luar biasa sekali. Kita juga mengucapkan terima kasih banyak atas misi kemanusiaan. Bener, ya. ini keren kita banget. tidak melihat wilayah mana, kita tidak melihat budaya seperti apa. Yap. Tapi tentunya juga atas dasar cinta dengan Indonesia dan juga masyarakat Indonesia yang tentunya juga menghaturkan terima kasih juga buat teman-teman Vertical Rescue Indonesia juga. Mudah-mudahan semakin sukses. Iya, sehat-sehat ya buat teman-teman dari Vertical Rescue Indonesia ya, semuanya ya, sehat-sehat luar biasa. Aku takjub loh beneran untuk hari ini, takjub banget loh, Tadinya keren mau, banget. biasanya saya kalau ada bintang tamu gitu ya, pengen dong diajak, ini saya enggak Iya. ya. Saya sadar kemampuan sih sebenarnya, sadar Iya. kemampuan. Kita berdua cuma bisa mendoakan Ya. supaya diberikan kesehatan ini buat teman-teman Vertical Rescue Indonesia bisa membantu orang banyak juga gitu Betul, ya. dan tentunya kami juga menantikan cerita-cerita yang luar biasa Yap. lagi karena ini masih di dalam misi ya. Misi 1000 jembatan gantung untuk Indonesia masih berjalan. Jadi tentunya kita kasih semangat, energi yang juga besar juga untuk teman-teman Vertical Rescue Indonesia. Oke, Kang Teddy, terima kasih banyak, luar biasa sekali suatu kehormatan kita berdua bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Teddy ya. Oke, Kang, kita boleh ke depan dulu, kita akan berfoto terlebih dahulu. Mungkin teman-teman dari Vertical Rescue Indonesia bisa langsung bergabung di Iya. sini ya. Betul Di depannya sekali. Mas Teddy semua.